Menyampaikan apresiasi bahwa proses yang dimulai 2010 diusulkan waktu itu oleh pertama dari kota Jogja, dan ada satu hal yang pengalaman saya yang unik nih. Setiap kali beliau mengetikkan surat, di ujung surat itu selalu beliau mengatakan, surat ini saya diktekan pada cucu saya Anies. Saya bangga sekali. Kemudian hari saya baru tahu bahwa itu cara memberitahu penerima surat kalau salah-salah ketik itu yang bikin adalah cucunya. Jadi diplomasi yang halus membuat yang satu sisi senang, yang sisi nah itu. Jadi jelas sekali para hadirin dan hadirat bahwa negeri kita ini sedang mengalami duka nestapa, sedang mengalami kesusahan. Karena apa? Konstitusi yang diperjuangkan mati-matian, konstitusi yang diperjuangkan oleh para pendiri republik ini, termasuk 7 orang wakil gerakan Islam. Ke-7 orang itu yaitu Ki Bagus Hadikusumo dari pengurus pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, salah seorang yang hubungan famili saya manggil Pak D, dari PP Muhammadiyah, seorang namanya Ahmad Subarjo dari Masyumi, ya, kemudian Abdurrahman Baswedan, Ketua Umum Partai Arab Indonesia PAI. Kelima, Abi Kusno Cokro Suyoso dari Syarikat Islam. Sini ada orang Syarikat Islamnya enggak? Enggak ada. Nah, mudah-mudahan ada. Enggak ada ya teman-teman. Yang keenam, Haji Agus Salim, yang kita semua tahu bahwa beliau berilmu agama sangat dalam. Saya di sana tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan kecuali memohon supaya golongan Arab Totok dan turunan dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang kewarganegaraan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas, ya, terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung calon yang didukungnya, ya. Bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing, tetapi melecehkan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang menghunus pedang, menghunus tombak, menghunus bambu runcing, mengangkat senjata, berkorban darah keringat untuk memerdekakan Indonesia. Hamka, engkau berontak Baswedan. Dikutip di Jakarta, unggahan calon Presiden Anies Baswedan di media sosial Instagram 3 hari lalu sekilas biasa saja. Hanya 3 lembar kertas lusuh yang dia unggah. Gambar itu lantas diberi keterangan, mengenang dan membaca kembali surat dari Buya Hamka kepada kakek Anies Rashid Baswedan di tahun 1974, yang kemudian juga dimuat di majalah Panji Masyarakat, Panjimas. Anies Rashid Baswedan dikenal sebagai seorang jurnalis dan diplomat. Dia adalah keturunan Arab yang pernah menjadi wakil Menteri Muda. A.R. Baswedan dikenal sebagai seorang jurnalis dan diplomat. Dia adalah keturunan Arab yang pernah menjadi wakil Menteri Muda Penerangan pada Kabinet Zahir. A.R. Baswedan juga pernah menjabat anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, anggota parlemen, dan anggota Dewan Konstituen. Iseng-iseng membaca isi unggahan Anies itu ternyata menarik. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal sebagai Buya Hamka tampak terkesan sikap teguh Abdurrahman A.R. Baswedan, seorang keturunan Arab yang teguh untuk membela Indonesia, dan yang tidak lain adalah kakek dari Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Opini Buya Hamka itu terbit di majalah Panjimas pada 21 November 1974. Hamka yang dikenal sebagai seorang filsuf, ulama, dan sastrawan itu menyebut A.R. Baswedan sebagai sahabatnya. Di awal tulisannya, Hamka bercerita bagaimana A.R. Baswedan punya pandangan berbeda
kalau bukan menyebut istilah memberontak atas kedudukan orang Arab saat itu di Indonesia. Penjajah Belanda mencoba mengadu domba orang Indonesia dengan menempatkan orang Arab lebih tinggi kedudukannya dari anak negeri. Namun, AR Baswedan berbeda. Bahkan frasa Hamka dalam tulisannya itu amat tegas, "Engkau berontak, Baswedan." Berontak bukan saja kepada perasaan tinggi setingkat lalu isolasi, tetapi berontak juga kepada rasa kebangsaan atau nasionalisme Indonesia yang baru saja tumbuh, baru saja dikobar-kobarkan, yang orang Belanda turut menanamkannya, yaitu bahwa orang Arab ialah orang asing, kata Hamka. Hamka lalu melanjutkan, golonganmu tidak lagi bermimpi tentang padang pasir, melainkan hidup dalam alam kenyataan. Kami adalah bangsa Indonesia, tidak ada kekuatan yang dapat menyisihkan kami. Hamka mengenang AR Baswedan bukan saja memberontak secara pemikiran, tapi juga perkataan dan perbuatan. Amsal yang dipakai Hamka sangat kuat terkait dengan sikap AR Baswedan ini. Arab Indonesia dibesarkan dengan gado-gado, bukan dengan mulukia. Dengan durian, bukan dengan kurma. Dengan sujudnya hawa gunung, bukan dengan panasnya padang pasir. Sikap Baswedan ini menurut Hamka menegaskan bahwa sejarah Islam dan perkembangan di Indonesia telah kaya dengan peranan-peranakan Arab. Jauh sebelum datang penjajahan Barat, dia menyebut salah satunya adalah Ibnu Battuta. Tersebut pula Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Dia itu, Sunan Gunung Jati, ialah orang Aceh dari Pasai, Kesultanan Samudra Pasai, peranakan Arab bangsa Syarif dari Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi, tulis Hamka. Penutup tulisan yang sudah berumur hampir 49 tahun itu pun amat kuat dan masih sangat relevan, merujuk pada foto AR yang mengenakan peci hitam pada halaman muka majelis Panjimas, muka majalah Panjimas. Hamka memberikan kesan yang sangat lekat atas persahabatannya dengan AR Baswedan. Engkau telah mulai tua sebagaimana juga aku, tetapi mata masih bersinar berapi-api, menunjukkan keyakinan akan kebenaran pendirian, dan membayangkan juga rasa syukur karena golonganmu tidak lagi bermimpi tentang padang pasir, melainkan hidup dalam alam kenyataan. Kami adalah penjaga bangsa Indonesia, tak ada kekuatan yang dapat menyisihkan kami. Unggahan Anies ini disukai 58,8 ribu pengikutnya. Sebanyak 1.449 orang juga berkomentar atas unggahan mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Salah satunya adalah komentar dari _Saifullah Suryana. Hanya orang yang tidak tahu sejarah yang meragukan keindonesiaan Pak Anies Rashid Baswedan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan untuk menjadi presiden kami di 2024. Gambar itu lantas diberi keterangan, mengenang dan membaca kembali surat dari Buya Hamka kepada kakek Anies Rashid Baswedan di tahun 1974 yang kemudian juga dimuat di majalah Panji Masyarakat, Panjimas. Anies Rashid Baswedan dikenal sebagai seorang jurnalis dan diplomat. Dia adalah keturunan Arab yang pernah menjadi wakil menteri muda